Pernah nggak sih, kamu tiba-tiba dengar satu lagu lama, dan dalam hitungan detik, otak langsung seperti diputar balik ke masa lalu? Bukan cuma ingat lagunya, tapi juga suasananya, tempatnya, orangnya, bahkan perasaan yang dulu pernah kamu rasakan. Aneh ya, padahal mungkin lagu itu sudah bertahun-tahun nggak kamu dengar. Tapi begitu diputar lagi, rasanya seperti membuka pintu waktu. Lalu sebenarnya, kenapa lagu tertentu bisa bikin nostalgia begitu kuat? Baik, akan kita bahas pada video kali ini. Let's go! Kenapa lagu tertentu bisa bikin nostalgia begitu kuat? Jawabannya ternyata ada hubungannya dengan cara kerja otak manusia. Saat kita mendengar musik, otak tidak hanya memproses suara. Musik juga terhubung langsung dengan bagian otak yang mengatur emosi dan memori. Jadi ketika sebuah lagu diputar berulang kali di masa tertentu dalam hidup kita, otak mulai menempelkan lagu itu dengan pengalaman yang sedang terjadi saat itu. Contohnya, lagu yang sering kamu dengar waktu sekolah, otomatis bisa mengingatkan suasana kelas, teman-teman lama, atau masa-masa pulang sore, atau lagu yang dulu sering diputar saat jatuh cinta, bertahun-tahun kemudian masih bisa bikin hati terasa aneh ketika mendengarnya lagi. Karena bagi otak, musik bukan sekadar suara. Musik adalah penanda emosi. Makanya nostalgia dari lagu terasa jauh lebih kuat dibanding sekadar melihat foto biasa. Bahkan menurut penelitian, musik punya kemampuan unik untuk membangkitkan memori secara detail. Karena saat musik diputar, otak memanggil kembali suasana yang pernah tersimpan bersama lagu tersebut. Itulah kenapa kadang satu lagu bisa membuat seseorang tersenyum sendiri, tapi lagu yang sama juga bisa membuat orang lain tiba-tiba sedih. Karena setiap orang punya cerita berbeda di balik musik yang mereka dengar. Menariknya lagi, otak manusia ternyata paling kuat menyimpan lagu yang didengar saat usia remaja sampai awal 20-an. Ilmuwan menyebut ini sebagai reminiscence bump, yaitu periode hidup di mana otak lebih aktif, membentuk identitas dan menyimpan kenangan emosional. Makanya banyak orang dewasa bilang, lagu zaman dulu lebih enak. Padahal belum tentu kualitas musiknya lebih bagus. Bisa jadi karena lagu itu terhubung dengan masa hidup yang paling berkesan bagi mereka. Masa sekolah, masa pertama jatuh cinta, masa nongkrong tanpa beban, atau masa ketika hidup terasa lebih sederhana. Jadi sebenarnya, yang dirindukan bukan cuma lagunya, tapi perasaan saat hidup di masa itu. Dan ada satu hal menarik lagi, musik bisa memicu dopamin, yaitu zat kimia di otak yang berhubungan dengan rasa senang dan nyaman. Itulah kenapa lagu nostalgia sering terasa hangat ketika didengar, karena otak sedang mengulang kembali kombinasi antara memori dan emosi. Bahkan terkadang, kita bisa merindukan masa yang sebenarnya biasa saja. Dulu mungkin kita merasa hidup berat, sering capek, sering mengeluh juga. Tapi setelah waktu berlalu, otak cenderung menyimpan bagian-bagian emosional yang paling kuat. Dan musik menjadi tombol untuk membuka semua kenangan itu kembali. Makanya ada lagu yang begitu diputar, langsung terasa seperti, wah, ini lagu zaman itu banget. Padahal mungkin terakhir dengar sudah bertahun-tahun lalu. Yang lebih unik lagi, nostalgia ternyata bisa mempengaruhi suasana hati. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mendengarkan lagu, nostalgia dapat membantu seseorang merasa lebih tenang, nyaman, bahkan mengurangi rasa kesepian. Karena nostalgia membuat kita merasa masih terhubung dengan masa lalu, dengan kenangan, dengan orang-orang yang pernah hadir dalam hidup kita. Mungkin itu sebabnya, semakin dewasa seseorang biasanya semakin sering mendengarkan lagu lama. Bukan karena nggak suka lagu baru, tapi karena lagu lama punya cerita. Ada kenangan yang tidak bisa diganti oleh musik baru. Dan lucunya, kadang yang bikin nostalgia bukan lagu sedih. Justru lagu random yang dulu sering diputar di warung, di radio mobil, atau di perjalanan tertentu, malah bisa terasa paling emosional. Karena otak manusia bekerja dengan asosiasi. Semakin sering sebuah lagu hadir dalam momen penting hidup kita, semakin kuat juga kenangan yang menempel pada lagu itu. Jadi kalau suatu hari nanti, kamu tiba-tiba diam karena mendengar lagu lama, itu bukan karena kamu lebay. Itu cuma otakmu sedang membuka arsip kenangan lama, yang ternyata masih tersimpan rapi sampai sekarang. Dan mungkin, itulah alasan kenapa musik tidak pernah benar-benar sekadar musik. Karena di balik setiap lagu, kadang ada potongan masa lalu yang masih hidup di dalam kepala kita.
Selain itu, musik memiliki pola ritme dan melodi yang mudah dikenali otak. Semakin sering sebuah lagu didengar, semakin kuat jalur memori yang terbentuk di dalam otak. Hal ini disebut neural pathway strengthening. Itulah mengapa lagu yang sudah lama tidak diputar tetap bisa langsung dikenali. Hanya dari beberapa detik pertama. Bahkan pada beberapa kasus medis, pasien dengan gangguan memori seperti Alzheimer masih mampu mengingat lagu lama, meskipun sulit mengingat kejadian sehari-hari. Karena memori musik disimpan sangat kuat di berbagai bagian otak. Fenomena ini sering digunakan dalam terapi musik untuk membantu pasien mengurangi stres, kecemasan, dan kehilangan ingatan. Dari sisi psikologi, nostalgia juga memiliki fungsi penting. Nostalgia membantu manusia merasa terhubung dengan masa lalu dan identitas dirinya. Ketika seseorang merasa kesepian atau stres, lagu nostalgia dapat memberikan rasa nyaman, karena otak mengingat kembali momen yang terasa aman atau berarti. Itulah sebabnya banyak orang tanpa sadar kembali mendengarkan lagu lama saat sedang sedih atau lelah. Jadi secara ilmiah, lagu bisa memicu nostalgia karena musik terhubung langsung dengan sistem memori, emosi, dan penghargaan di otak manusia. Semakin kuat emosi yang pernah terjadi saat lagu itu didengar, semakin kuat pula efek nostalgia yang muncul di kemudian hari. Dan mungkin itu sebabnya, musik bukan hanya hiburan, tetapi juga arsip emosional yang tersimpan di dalam otak manusia.